Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Bank Mandiri, yaitu kode BMRI. Mengapa saya memilih Bank Mandiri? Karena sekilas untuk kuartal 3 tahun 2020, kalau dibandingkan dengan Bank BRI dan Bank BNI, untuk EPS-nya Bank Mandiri dia cukup bagus ya. Walaupun untuk kuartal 3 tahun 2020 kalau dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2019 dia turun. Jadi kalau kuartal 3 tahun 2019 itu dia EPS-nya 144, untuk tahun 2020 kuartal 3-nya dia EPS-nya 80. Tetapi dia kalau dibandingkan dengan BRI dan BNI dia masih jauh lebih baik ya. Karena kalau Bank BRI dia EPS-nya untuk kuartal 3 2019 170, dan untuk kuartal 3 2020 dia turunnya 32. Jadi turunnya jauh lebih dalam daripada Bank Mandiri. Kemudian yang Bank BNI untuk kuartal 3 tahun 2019 dia EPS-nya 233, sedangkan untuk 2020 kuartal 3 dia EPS-nya minus ya, minus 7 ya. Jadi saya memilih analisa untuk kali ini saya pilih yang BMRI ya, Bank Mandiri. Dan ini saya tampilkan salah satu analisa dari CCS CIMB. Dia tulisnya tanggal 26 Oktober 2020, ada tulisannya stempelnya high conviction ya. Ya mudah-mudahan memang benar-benar capai target ya. Ini analisnya dia mentargetkan 7.400 ya. Harga terakhir waktu dia buat 5.550, sedangkan penutupan terakhir hari Jumat minggu lalu dia ditutup di 6.300 ya. Jadi masih ada peluang naik. Ini sekilas mengenai kuartal 3 2020 untuk Bank Mandiri, dia labanya 3,7 triliun. Untuk kuartal 3 tahun 2020 dia dibandingkan kuartal 2 dia naik 57%, sedangkan kalau dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2019 dia turun 44% ya. Tapi turunnya sudah diprediksi analis sudah cukup wajar ya, karena memang dampak dari pandemi, relaksasi kredit, dan juga beberapa perusahaan kreditnya lagi dalam proses restrukturisasi karena macet ya, karena beberapa saat yang lalu kita sempat lockdown dan setelah itu kan ekonominya slow down juga. Beberapa key point sekilas saja mengenai fundamental, dia masih cukup bagus ya dibandingkan dari Bank BRI dan Bank BNI. Seperti saya sebutkan sebelumnya, EPS-nya masih cukup bagus walaupun dia turun. Kemudian poin positifnya untuk Bank Mandiri, dia loan growth-nya masih cukup bagus, pertumbuhan kreditnya masih cukup bagus. Kemudian pertumbuhan dana simpanan nasabah dia tumbuh 15%, sehingga menyebabkan LDR-nya dia turun ya. Jadi loan to deposit rasionya dia turun cukup bagus. Kemudian ada kenaikan NIM, net interest margin-nya dia juga cukup bagus. Berdasarkan analisa dari analis juga dia masih lower ya untuk OPEX-nya. Jadi operating dan expenditure-nya itu dia masih lower perbandingannya, kemudian kredit cost-nya dia juga lower ya. Jadi ini kalau baca lengkap analisanya ini banyak banget ya. Jadi saya singkat aja yang tadi di atas. Ini kita lihat untuk revenue-nya dia turun dibandingkan kuartal 3 tahun 2019. Terus profit before tax-nya dia juga turun drastis juga. NIM-nya dia dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2019 dia ada penurunan, tapi dia masih cukup bagus ya untuk bank sekelas Mandiri, 4,0 NIM-nya. Kalau saya lihat dari data lain-lainnya nggak ada yang jelek sih di sini ya, cukup wajar sih. Seperti loan growth-nya dia, prediksinya, proyeksi kedepannya dia masih cukup bagus persentasenya. Net profitnya dia masih cukup bagus juga proyeksinya.
Dan ini perbandingan nilai-nilai lainnya mulai tahun 2011 sampai 2019 yang terakhir. Sini prediksinya untuk 2020 ya. Tidak ada masalah sih sejauh yang saya perhatikan di daerah sini. NPL-nya dia juga NPL non performing loan-nya dia juga prediksinya 3,4 ya untuk 2020, masih cukup bagus. Jadi di sini untuk analisa teknikal saya menggunakan AMI Broker. Ini cat dari Bank Mandiri. Untuk analisanya saya biasanya suka menggunakan Fibonacci ya. Jadi kita coba tarik Fibonacci retracement-nya. Yang belum paham mengenai Fibonacci retracement dan extension mungkin bisa nonton dulu video saya sebelumnya. Jadi linknya nanti saya bagikan di video description di bawahnya ya. Nanti yang belum nonton bisa nonton dulu mengenai Fibonacci. Nah ini kita coba mengetahui posisi sekarang ya. Jadi posisi sekarang dia masih bagus dalam posisi uptrend. Dan kalau kita tarik garisnya dia masih dalam channel uptrend ya dia. Ini masih mengarah ke atas, masih cukup bagus ya posisinya. Dan kita coba tarik garis Fibonacci retracement ya. Kalau kita lihat swing high terakhir yang di sini ya, ini area konsolidasi, swing high tertingginya di sini. Kemudian swing low-nya yang di area konsolidasi yang paling kanan, yang terendah juga ini kebetulan di sini ya. Nah ini kita tarik Fibonacci retracement-nya, jadi insert Fibonacci retracement. Jadi dari atas yang paling atas, tarik sampai yang paling bawah sini. Jadi kalau kita perhatikan penarikan garisnya di sini, ya kan? Nah ini kita perhatikan dia cukup rapi ya. Sebentar saya rubah dulu warnanya. Nah ketika dia turun ke bawah, kemudian naik ke atas. Nah sesuai dengan teori Fibonacci, selama dia berhasil naik ke atas 38,2 maka target price berikutnya 61,8. Nah ini benar-benar rapi ya. Ini resistennya dia gagal bertahan di atas, dia turun ke bawah. Kemudian di sini dia tidak berhasil bertahan di atas 38,2 malah turun. Jadi dia kalau dia di bawahnya 38,2 resikonya dia akan semakin turun ke bawah. Ya, jadi jangan sampai kalau kita sudah profit, nanti kalau dia turun di bawah 38,2 kita nggak jual, nanti akhirnya profitnya hilang malah jadi loss ya. Jadi hati-hati. Dan posisi sekarang di sini kita perhatikan dia sedang tes area resisten ya, jadi sekitar 6.364 ya di sini angkanya ya. Jadi kita antara 3.300 3.400 lah, yaitu resistennya yang saat ini di 61,8. Kalau dia berhasil naik di atas 61,8 terus, maka dia akan mencapai target berikutnya di 100%-nya yang ini ya, yang di atasnya ini ya. Nah ini adalah target berikutnya sekitar kalau kita perhatikan ini high-nya 8.050 ya. Saya paskan nilainya 8.050. Ini tadi yang low-nya yang sebelah kiri ini low-nya ya di angka 3660. Jadi resistennya sekitar di antara angka kurang lebih 3.400 ya. Kalau belum punya, bagaimana Pak kalau mau buy Bank Mandiri gitu ya? Nah ini ada dua pilihan. Kita bisa tunggu karena ini sedang tes resistennya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atas. Naik ke atasnya yang terakhir ini kita lihat high-nya 6525. Jadi dia kalau berhasil naik ke atas 6525, ya kan? Jadi saya kasih garisnya 6525. Kalau dia berhasil naik di atas 6525, boleh buy ya, dengan target price berikutnya di 8.000-an ya, 8.050 yang di sini high ya. Atau kita tarik agak bawah sedikit di sini kurang lebih di 7.800 lah ini ya, karena di sini sering 7.800 kita lihat resistennya swing high-nya sering kena ya, 1
Ini area konsolidasi candlenya, konsentrasi candlenya di sini lumayan cukup banyak, di sekitar 7.800 ya. Jadi kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6.550 ya, sorry 6.525 ya, karena ini high terakhirnya, resisten high, swing high yang sebelumnya ya. Nah, kalau misalnya dia koreksi, maka koreksi wajarnya maksimum di area Fibonacci retracement-nya yang di 38,2. Jadi koreksi maksimumnya kalau dia masih bagus ya, dia akan cenderung bertahan di atasnya 38,2. Kalau dia gagal di atas 38,2, maka dia akan cenderung turun terus ke bawah, dan resikonya makin besar kalau dia turun ke bawah. Jadi yang belum punya Bank Mandiri, kalau ingin buy on weakness ya, jadi kalau tidak tunggu koreksi, mungkin ada yang nggak mau beli sekarang karena ini sedang test resistance, boleh-boleh saja. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil rebound ya. Jadi batas maksimum koreksinya di sini di 38,2. Tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa koreksi di 50 ya. Di area 50 sini kemudian rebound ke atas ya. Jadi kita tunggu ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil koreksi nyentuh garis, kemudian dia berhasil tutup di atasnya, barusan buy. Ya, seperti itu. Ya, targetnya kalau dia reboundnya di sini ya targetnya yang 61,8. Kalau dia terkoreksi sampai maksimum di 38,2, kalau dia berhasil rebound, nah kita berusaha buy. Kalau sudah berhasil ditutup di atasnya ya, target tertekannya di mana ya, di 61,8%. Kalau dia berhasil naik terus, maka dia akan cenderung naik ke 100% ya. Ini yang swing high sebelumnya di 8.050, atau minim ya di area konsolidasi yang banyak kena candlenya di sini, konsentrasi candlenya di sekitar 7.800 ya. Jadi potensial profitnya kalau dari breakout 6525 ya, itu masih sekitar 20% ya. Saya rasa sih cukup bagus ya, karena kalau kita lihat sebelumnya kalau kita buy-nya di November, mendekati akhir November ya, untuk sampai tahun depan, awal tahun depan, dia potensi kenaikannya masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat yang sebelumnya 2018, kalau jual di 2019 Februari ini masih cukup bagus. Itu juga ini 2019 dia di pertengahan November, kalau jual di awal tahun depan masih cukup bagus keuntungannya ya. Ya memang tidak sebanyak saham yang dalam kategori biasanya disebut sebagai gorengan ya, yang naiknya tinggi gitu ya. Tetapi perlu diingat Bank Mandiri ini bank big caps dan blue chip ya. Jadi dia fluktuasinya nggak setinggi saham-saham yang gorengan yang nilai nominal sahamnya mungkin jauh di bawahnya 6.000 ya. Itu saja. Mungkin yang ada pertanyaan boleh tanya di bagian komentar di bawah video ini, atau join Telegram grup saham profit ya. Jadi boleh tanya-tanya ke saya atau ke grup, nanti ada diskusi juga di sana. Jangan lupa subscribe dulu juga, untuk notifikasinya juga dinyalakan, untuk video-video berikutnya ditunggu ya. Terima kasih.